warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Baik, seperti biasanya sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Saya persilahkan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doanya. Ibu absen dulu ya. Mirna, Andi Nur Rahmi, Era Hasira, Nurul Istiqomah, Irwan. Oke, semuanya hadir ya. Oke, murid-murid, Ibu kemarin sempat melihat di media sosial ya, ada yang viral. Ibu lihat orang-orang membandingkan fotonya ketika dia masih kecil dan fotonya yang sekarang. Mungkin kalian sudah melihatnya atau mungkin kalian sudah coba ya. Nah, oke, sekarang Ibu mau bertanya. Kalian pasti sudah lihat kan foto-foto yang sedang viral itu, kalian pun juga sudah mengalaminya. Nah, sekarang kalian coba sebutkan perubahan apa saja yang terjadi ketika kita masih kecil dan saat sekarang. Oke, silakan. Oke, yang pertama muka ya. Kenapa mukanya? Oke, kalau waktu kecil dia masih imut, saat dewasa tambah imut ya. Oke, yang kedua warna kulit. Bisa saja waktu dia kecil dia memiliki kulit putih, tetapi pada saat dewasa dia sudah memiliki kulit kuning langsat ya, karena faktor lingkungan, atau justru sebaliknya. Oke, yang ketiga adalah ya, tepat sekali, tinggi badan atau ukuran badan. Nah, kalian pasti sudah mempelajari kan salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh dan berkembang. Nah, sekarang coba kalian pikirkan, kenapa bisa kita mengalami pertumbuhan? Iya, karena adanya sel di dalam tubuh kita yang mengalami perbanyakan diri. Nah, kemudian bagaimana caranya sel ini bisa memperbanyak dirinya di dalam tubuh kita? Coba kalian pikir. Iya, betul sekali, dengan cara pembelahan sel. Ya, jadi murid-murid sekalian, materi kita pada hari ini adalah pembelahan sel. Jadi apa sih sebenarnya manfaat mempelajari pembelahan sel? Yang pertama, tentu saja menambah rasa kagum kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Ibu bilang demikian? Coba kalian bayangkan betapa kecilnya sel ini sehingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, tetapi dia memiliki peran penting dalam kehidupan kita. Bahkan murid-murid sekalian, ketika kalian menggali lebih dalam pelajaran biologi, kalian pasti akan terkagum-kagum oleh sang pencipta. Kenapa Ibu katakan demikian? Karena mungkin sebelum kalian mempelajari biologi, di dalam pikiran kalian itu tidak ada ya, kenapa bisa terjadi begini, kenapa bisa begitu. Tetapi ketika kalian mempelajari biologi, kalian akan dibuatnya menjadi wow ya. Nah, kemudian selanjutnya kalau di kelas 10 kalian sudah mempelajari tentang sejarah sel, teori sel, bagian-bagian sel. Nah, pada kesempatan ini kalian akan mempelajari tentang pembelahan sel. Jadi kalian bisa lebih mengetahui bagaimana sebenarnya itu sel, akan menambah pengetahuan kalian tentang sel. Oke, murid-murid sekalian, Ibu harap kalian mengikuti pelajaran kita pada hari ini dengan sungguh-sungguh ya, karena pembelahan sel ini merupakan materi yang sangat penting juga bagi kalian. Nah, jangan menyanyiakan waktu kalian, belajar dengan sungguh-sungguh agar kalian dapat memahami konsep dari pembelahan sel itu sendiri. Nah, jadi pembelahan sel ini kita akan bagi menjadi 3 pertemuan ya. Untuk pertemuan kita pada hari ini kita akan membahas tentang siklus sel. Murid-murid sekalian, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3. Murid-murid bisa catat ya. Yang pertama,
yaitu menyebutkan tahap-tahap dalam siklus sel. Yang kedua, menjelaskan tahap-tahap dalam siklus sel. Yang ketiga, menyajikan hasil data bacaan mengenai siklus sel. Jadi hari ini kita akan melakukan diskusi ya. Nanti Ibu akan bagi kalian ke dalam 4 kelompok besar. Kemudian Ibu akan membagikan LKPD yang berisi pertanyaan-pertanyaan. Kemudian kalian kerjasama dengan kelompoknya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, selanjutnya Ibu akan memperlihatkan mengenai gambar siklus sel. Kalian harus perhatikan gambar itu ya, dan nanti Ibu akan tanya mengenai apa saja tahap-tahap dalam siklus sel. Oke, murid-murid sekalian, saya rasa kalian sudah memperhatikan gambar mengenai siklus sel ya. Saya sekarang minta satu orang untuk menyebutkan tahap-tahap dalam siklus sel. Ya, Mirna. Tahap-tahap siklus sel yaitu ada tahap G1, tahap S, tahap G2, profase, metafase, anafase, telofase, dan sitokinesis. Oke, bagus sekali ya Saudara Mirna. Selanjutnya siapa lagi? Ya, oke, Nurul Istiqomah. Tahap siklus sel terdiri atas interfase, di mana interfase ini meliputi G1, S, dan G2. Selanjutnya, pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis meliputi profase, metafase, anafase, telofase, dan sitokinesis. Ya, jadi bagus sekali ya Nurul Istiqomah. Kalau tadi Mirna dia tidak membagi antara interfase dengan mitosis. Jadi saya perjelas lagi, tahap siklus sel itu ada dua, yaitu interfase dan mitosis. Interfase itu terdiri atas fase G1, S, dan G2. Kemudian mitosis itu sendiri ada profase, metafase, anafase, telofase, dan sitokinesis. Nah, oke, kalian sudah mengetahui tahap-tahap dari siklus sel ya. Sekarang Ibu akan bagi kalian ke dalam 4 kelompok seperti yang Ibu tadi bilang. Oke, kalian sudah tahu nama kelompoknya masing-masing ya. Jadi kelompok 1 dan 3 di depan, kelompok 2 dan 4 di belakang. Nanti Ibu akan bagikan LKPD yang berisi soal-soal. Kalian silakan cari jawabannya di buku biologi pegangan kalian. Selanjutnya setelah selesai Ibu akan meminta perwakilan tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Baik, Ibu akan kasih waktu kalian selama 35 menit. Murid-murid sekalian, Ibu rasa sudah cukup ya 35 menit. Sekarang saya minta perwakilan kelompok 1 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil kerjanya. Jadi aturannya begini ya, karena kan ada 8 pertanyaan. Jadi kelompok 1 membahas soal nomor 1 dan nomor 2, kelompok 2 membahas soal nomor 3 dan 4, dan seterusnya. Nah, ketika kelompok 1 membacakan jawabannya, kalian juga perhatikan jawaban kalian. Apabila ada perbedaan jawaban kalian dengan kelompok 1, maka Ibu harap kalian memberikan pendapat kalian ya. Setelah saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil presentasi kami. Soal nomor 1 yaitu apa yang terjadi pada tahap G1. Jawabannya adalah fase G1 atau dikenal dengan GAP1, sel tumbuh membesar, organel disalin dan terbentuk dinding molekuler. Adapun soal yang kedua yaitu apa yang terjadi pada fase S. Jawabannya adalah pada fase ini sel mensintesiskan salinan DNA dalam nukleusnya. Sel juga menduplikat struktur pengorganisasian mikrotubulus yang dinamai sentrosom. Sentrosom membantu memisahkan DNA selama fase M nantinya. Nah, itulah tadi perwakilan kelompok 1 telah memaparkan jawaban nomor 1 dan nomor 2. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke. Selanjutnya saya persilahkan kepada kelompok yang lain. Mungkin ada perbedaan jawaban dari kelompok 1. Oh, sama semua ya?
Oke, selanjutnya saya persilahkan kepada kelompok 2 untuk membahas soal nomor 3 dan nomor 4. Saya persilahkan. Baik murid-murid sekalian, Ibu rasa pertanyaan dari LKPD sudah terjawab semua ya. Kalian sudah membedakan tahap-tahap siklus sel. Ibu kasih sedikit penjelasannya. Jadi interfase itu merupakan tahap persiapan dalam pembelahan sel. Jadi sel sebelum melakukan pembelahan dia perlu persiapan. Sama seperti kalian. Jika kalian ingin ujian, maka kalian membutuhkan persiapan. Persiapannya apa? Yaitu dengan belajar. Nah, interfase itu sendiri ada 3 tahap. Yang pertama yaitu G1, yang kemudian S, selanjutnya adalah G2. Nah, selanjutnya adalah tahap mitosis. Nah, mitosis ini sedikit rumit ya karena ada beberapa tahap. Yang pertama adalah profase, kemudian metafase, kemudian anafase, telofase, dan sitokinesis. Ibu bahas satu-satu ya. Jadi profil ini terlihat dengan jelas kromatid kembar yang dihubungkan oleh sentromer. Kemudian pada fase ini juga benang-benang spindle mulai terbentuk. Kalian bisa lihat di buku kalian masing-masing. Di situ sudah ada gambar tertera mengenai tahap-tahap pembelahan sel. Kemudian tahap selanjutnya adalah metafase. Pada tahap ini kromosom akan bergerak sejajar di bidang ekuator. Nah, selanjutnya tahap anafase. Jadi pada tahap ini kromatid akan berpisah dengan pasangannya dan menuju ke masing-masing kutubnya. Kemudian pada fase telofase, sel sudah siap untuk membelah dan benang-benang spindle mulai menghilang. Selanjutnya terjadi sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Selanjutnya tahap anafase. Jadi pada tahap ini kromatid akan berpisah dengan pasangannya dan menuju ke masing-masing kutubnya. Kemudian pada fase telofase, sel sudah siap untuk membelah dan benang-benang spindle mulai menghilang. Selanjutnya terjadi sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Ibu dengar ada pertanyaan dari temannya bahwa apa perbedaan mitosis pada sel hewan dan mitosis pada sel tumbuhan. Kemudian tadi kelompok 3 menjawab perbedaannya itu ada di sitokinesis. Nah, betul sekali yang dikatakan oleh kelompok 3, ada sitokinesis di sel tumbuhan akan membentuk sel plate yang dibentuk oleh badan Golgi, yang nantinya sel plate ini akan membentuk membran inti yang baru. Selanjutnya tahap anafase. Jadi pada tahap ini kromatid akan berpisah dengan pasangannya dan menuju ke masing-masing kutubnya. Kemudian pada fase telofase, sel sudah siap untuk membelah dan benang-benang spindle mulai menghilang. Selanjutnya terjadi sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Sitokinesis pada sel tumbuhan terjadi dengan pembentukan sel plate yang dibentuk di badan Golgi, dan kemudian sel plate ini berfungsi untuk membentuk sel dinding yang baru. Nah, kemudian sitokinesis pada sel hewan itu sendiri dimulai dengan penggentingan membran sel dan nantinya akan terjadi tarikan mikrofilamen. Nah, jadi murid-murid sekalian, itu tadi mengenai siklus sel ya. Baik, Ibu rasa kalian sudah paham mengenai siklus sel. Jadi sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, saya minta kepada perwakilan kelas untuk menyampaikan kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini. Oke, saya persilakan kepada Saudari Mirna. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil pada pertemuan kali ini yaitu di mana siklus sel ada 2 tahap, yaitu tahap interfase dan tahap mitosis.
Nah, tahap interfase merupakan masa persiapan sel sebelum melakukan pembelahan, yaitu ada 3 fase, yaitu fase G1 atau GAP1, fase sintesis, dan fase G2 atau GAP2. Nah, setelah sel melakukan masa persiapan, maka sel ini siap untuk melakukan pembelahan dan memasuki tahap mitosis, yaitu tahap profase, metafase, anafase, telofase, dan sitokinesis. Nah, itu tadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini ya murid-murid. Ibu harap kalian bisa mengingat apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Baik, untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang perbedaan mitosis dan pembelahan meiosis. Jadi saya harap murid-murid sekalian mencari referensi mengenai kedua pembelahan sel tersebut. Baik, karena waktu sudah hampir selesai, jadi sebelum mengakhiri pembelajaran kita, saya minta kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa agar apa yang kita pelajari hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya persilakan kepada ketua kelasnya. Nah, murid-murid, itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurang